Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun berjalan. Sekarang tidak terasa kita sudah mau meninggalkan tahun 2025. Waktu sangat cepat sekali ya, tidak terasa. Kemudian ini malam ini sudah masuk Rajab. Malam ini sudah masuk Rajab. Di mana Rajab ini termasuk salah satu bulan haram. Termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Maka ada perintah di dalam bulan haram ini, ada perintah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim di dalam bulan haram tersebut. Dan sekarang Rajab, kita masuk di bulan haram. Kemudian orang yang melakukan dosa atau kedoliman di bulan haram termasuk Rajab ini, maka catatan dosanya itu tidak seperti kalau dikerjakan di luar bulan haram. Jadi lebih berat. Misalnya kita melakukan dosa di luar bulan haram, tercatat dosanya sebesar kerikil. Misal suatu dosa tertentu, ukuran dosa itu kerikil. Tapi kalau dikerjakan di bulan haram termasuk Rajab, maka bisa yang biasanya tadi sebesar kerikil, maka ini dicatat menjadi sebesar batu bata misalnya, atau lebih. Nah, itu kenapa bisa demikian? Karena pertama dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menghormati bulan haram. Jadi memang ada perintah khusus di dalam bulan haram ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dolim terhadap diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan haram tersebut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di bulan haram ini juga insya Allah pahala yang didapatkan juga ada catatan lebihnya. Kalau misalnya pahala suatu amalan tertentu misalnya 10, bisa jadi di bulan haram ini menjadi 100 misalnya, dan seterusnya. Intinya ada catatan lebih. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan haram ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti di bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi ya. Kalau mengikuti bulan Hijriah tinggal 2 bulan lagi. Rajab, kemudian Sya'ban ya, kemudian Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab. Kita minta keberkahan di bulan Rajab. Wa Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Artinya panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Ini bisa mendapatkan bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ada sebuah hadis sahih tentang seorang sahabat, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini punya 2 orang sahabat yang baru masuk Islam. 2 orang ini setelah masuk Islam, dia berislam dengan baik sekali. Istilahnya mengikuti agama, mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya. Kemudian salah satu dari sahabat ini meninggal karena mati syahid ya, gugur dalam peperangan, mati syahid. Katakanlah si A, karena memang dalam hadis tidak disebutkan namanya. Katakanlah si A meninggal mati syahid. Kemudian satu lagi meninggal 1 tahun setelahnya, si B katakanlah.
Ini meninggal biasa, sakit, kemudian meninggal seperti biasa di atas tempat tidur misalnya. Kemudian setelah keduanya ini meninggal, Tolha tadi bermimpi seakan-akan Tolha dan dua orang sahabatnya tadi berada di depan pintu surga. Kemudian tiba-tiba malaikat datang memanggil si B. Si B itu yang meninggal secara biasa tadi. Silahkan si B pergi bersama saya ke surga. Jadi si B ini dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu. Kemudian tidak lama kemudian malaikat keluar lagi memanggil si A yang meninggal karena mati syahid tadi. Kemudian diajak ke surga. Jadi si B duluan, kemudian baru si A. Setelah itu malaikat keluar lagi menemui Tolha. Kamu belum saatnya masuk, silakan pulang dulu. Nah, ini Tolha bangun ya, dari tidurnya kan bangun. Wah, ini mimpinya sungguh-sungguh ini. Jadi orang itu kalau beriman itu tahu mimpi ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi begini, dijelaskan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kok si B yang meninggal secara biasa kok bisa masuk surga lebih dulu dibandingkan si A yang meninggalnya mati syahid? Padahal mati syahid itu punya keutamaan yang sangat besar sekali. Maka Rasulullah membalas bertanya, bukankah si B tadi meninggal 1 tahun setelah si A? Ya, dijawab oleh Tolha. Bukankah dalam waktu 1 tahun itu dia telah melewati bulan Ramadan? Ya. Terus bukankah dia telah melakukan ini suatu amal baik? Dijawab ya. Maka Rasulullah kemudian mengabarkan bahwasanya itu jaraknya itu bagaikan langit dan bumi. Maksudnya jarak setahun itu jaraknya sangat panjang, bagaikan langit dan bumi. Maksudnya dalam 1 tahun itu jarak yang bisa diisi dengan amal-amal soleh. Sehingga amal soleh yang banyak itu bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si B tadi dengan amal solehnya yang lebih selama setahun tadi bisa dimanfaatkan, kemudian dia mendapatkan keutamaan yang besar berupa masuk surga terlebih dahulu dibandingkan sahabatnya yang lain yang mati syahid. Tentu ini ada faktor-faktor tertentu. Misalnya apa? Orang yang melewati Ramadan itu amal-amalnya itu fikal-fikal ya istilahnya. Apalagi kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar itu sudah secara hitungan itu bisa fikal 1000 kali lipat atau lebih. Misalnya sholat biasa di luar Lailatul Qadar tercatat misalnya 10. Nanti kalau dilakukan pas Lailatul Qadar bisa 10 kali 1000 misalnya 10.000 atau bisa lebih dan seterusnya. Maka itu menjadi modal yang sangat luar biasa sekali. Maka mudah-mudahan kita nanti bisa menemui bulan Ramadan yang sisa 2 bulan lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan tema akidah, menjaga akidah di akhir tahun Masehi, ini bahasan yang penting ya akidah. Tadi di ayat yang saya baca tadi ada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, ini Allah mewanti-wanti. Pokoknya silahkan mati, tapi jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Karena kalau orang mati tidak Islam itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya tanpa batas. Saya secara pribadi nggak bisa membayangkan seperti apa di dalam neraka untuk selama-lamanya tanpa batas. Kita misalnya di penjara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu masih punya harapan bisa keluar, harapan kalau tidak keluar meninggal gitu. Orang sakit juga bertahun-tahun sakit itu masih punya harapan kalau tidak sembuh meninggal. Dan setelah meninggal harapan itu juga mendapatkan nikmat. Akan tetapi orang kafir yang masuk neraka itu begitu dia dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditentukan tempatnya berupa neraka, maka harapan itu enggak ada lagi. Maka dia sudah menikmati siksa, mendapatkan siksa yang tiada batasnya.
Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar takut. Karena nanti kalau kita mati dalam keadaan tidak Islam, wassalam, tidak akan keluar dari neraka. Kemudian setiap kita itu tidak aman dari kematian yang buruk. Bisa jadi orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagai contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, suatu hari Abu Hurairah ini pernah bermajlis bersama teman-temannya. Jadi kumpul Abu Hurairah bersama teman-temannya meninggal, kemudian membahas suatu perkara. Kemudian Rasulullah SAW lewat di situ. Kemudian Rasulullah berhenti. Beliau SAW berhenti. Kemudian berkata kepada semua yang ada di majelis itu. Beliau berkata, salah seorang di antara kalian nanti giginya akan menjadi besar sebesar gunung Uhud. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini takwilnya apa? Maksud perkataan Rasulullah ini apa? Artinya salah seorang di antara orang ini nanti akan masuk neraka karena murtad. Nah, kemudian orang di dalam neraka itu ukurannya menjadi besar. Kalau kita segini, Pak tinggi kita misalnya dari 170 cm, ada yang 160 cm, lalu 80 dan sebagainya. Itu di neraka bukan hanya senti lagi, tetapi bermeter-meter. Seperti yang disampaikan Rasulullah tadi, giginya sebesar gunung Uhud, giginya saja. Geraham kalau itu. Nah, kepalanya sebesar apa nih? Kepala sebesar apa? Seluruh badan sebesar apa? Nah, semakin besar badan itu semakin bisa merasakan sakit yang lebih. Semakin besar badan, sakitnya itu lebih terasa lagi. Maka takwil dari sabda Rasulullah SAW tadi, yaitu salah satu di antara kalian orang yang ada di situ waktu itu akan murtad, kemudian nanti masuk ke dalam neraka. Maka Abu Hurairah setelah itu langsung menghafal siapa saja yang ada di situ, A, B, C, D, E, F dan seterusnya yang ada di situ, dihafal semuanya. Nanti kira-kira yang kena ini siapa? Bisa jadi malah saya sendiri. Berarti Abu Hurairah mungkin seperti itu. Karena beliau juga terus ada di situ, A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian waktu terus berlalu, di antara orang-orang tersebut banyak yang meninggal, termasuk Rasulullah SAW juga akhirnya meninggal dunia, wafat. Kemudian yang wafat itu semuanya husnul khotimah. Secara zahir terlihat mati dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam husnul khotimah. Tersisa dua orang, Abu Hurairah dan Rojal. Dan sisanya dua orang, Abu Hurairah dan namanya Rojal Al-Anfar. Abu Hurairah itu bertanya, juga pemburu, yang itu sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia secara zahir. Ini Abu Hurairah komentar ini, jangan-jangan nanti yang disabdakan Rasulullah tadi saya. Apalagi melihat Rojal ini orangnya ahli ibadah, kemudian pinter, alim. Nah, ini Rojal nggak tahu kalau di dalam hati Rojal apa. Di dalam hati Abu Hurairah panik. Kemudian di masa Abu Bakar jadi khalifah itu muncul nabi palsu, salah satunya adalah Musailamah yang dikenal dengan Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya raja bohong. Jadi kalau ada raja bohong, tukang bohong, maka gelarnya loh Al-Kadzab. Musailamah ini juga disebut Al-Kadzab karena raja bohong, mengaku-ngaku sebagai nabi. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian sudah diperingatkan oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain agar tidak mengaku-ngaku sebagai nabi, karena tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah itu. Kemudian Abu Bakar sekali lagi ingin menyadarkan Musailamah, maka diutus Rojal Rojal Al-Anfar diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan Musailamah agar Musailamah kembali kepada ajaran Islam yang benar.
Ketika Rojal mendatangi Abu Bakar, mendatangi Musailamah, terjadi dialog. Akan tetapi Musailamah itu juga tidak bodoh. Musailamah itu pintar. Musailamah ini pintar, tahu kelemahan Rojal. Rojal itu kelemahannya ada di kemiskinan. Beliau itu miskin. Akhirnya digoda oleh jabatan. Kalau sekarang mungkin oleh proyek-proyek tertentu ya, kalau sekarang jabatan, proyek dan lain sebagainya. Nah ini Rojal ini digoda dengan jabatan, harta dan sebagainya. Akhirnya mau pindah haluan. Rojal akhirnya pindah haluan. Yang tadinya berada di pihak Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya berada di pihak Musailamah. Kemudian Abu Bakar ini ujungnya memerangi Musailamah. Itu terjadi perang antara kedua belah pihak. Musailamah kalah, dia terbunuh, dan sejumlah pasukannya juga banyak yang terbunuh dan sebagian lari. Abu Hurairah yang berada di pasukannya Abu Bakar ketika mengevakuasi mayat, yang paling dicari itu siapa kira-kira? Oleh Abu Hurairah ini Rojal tadi, karena nasibnya Abu Hurairah itu ada di tangan tanda kutip, di tangan Rojal tanda kutip ya. Maka paling dicari jasadnya Rojal itu. Jangan-jangan belum mati, berarti kabur, nanti tobat lagi masuk Islam lagi ya. Akhirnya seperti itu. Kemudian dicari jasad Rojal, ternyata ketemu. Rojal mati di bawah panji Musailamah. Akhirnya Abu Hurairah sujud syukur. Alhamdulillah, bukan saya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi nyukur ke musuh itu boleh nih, musuh itu boleh. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengalahkan Musailamah. Abu Hurairah akhirnya tidak termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, orang yang sungguh-sungguh beriman itu nggak pernah merasa aman ya. Abu Hurairah itu nggak merasa aman. Jangan-jangan nanti saya ini termasuk munafik. Jangan-jangan nanti saya ini pindah haluan, mati dalam keadaan memusuhi Islam dan seterusnya. Itu tanda iman itu seperti itu. Kalau saya mungkin merasa aman ya, dia merasa aman. Tidak ingat bahkan barangkali sabda Nabi yang tadi itu. Maka bapak-bapak ibu yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita kadang merasa was-was, jangan-jangan dosa saya nanti tidak diampuni. Tapi bukan seudon ya, maksudnya ini istilahnya kekhawatiran, bukan seudon pada Allah, bukan kekhawatiran saja. Takutnya nanti amal tidak diterima, kemudian takutnya saya termasuk orang yang dolim, orang munafik dan sebagainya. Itu tanda keimanan, tapi bukan seudon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk tanda keimanan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jaminan orang yang sudah pintar, orang yang ahli ibadah ternyata nanti mati dalam keadaan Islam. Ternyata ini Rojal tadi mati dalam keadaan tidak Islam, mati dalam keadaan murtad. Nah ini bisa terjadi pada siapa saja. Di Indonesia juga ada yang belum lama ya, baru saya lupa tahunnya, kira-kira saja 2019 belum lama. Di Malang, nanti cari-cari di internet. Di Malang itu dulu ya, di tahun-tahun itu ada tokoh ya, seorang tokoh bekerja di KUA. Kalau saya KUA, sebenarnya KUA bekerja di KUA. Itu beliau ditokohkan ya sok ngimami di masjid terdekatnya, imam tetap di masjid terdekatnya. Kemudian yang menikahkan orang, kemudian juga punya jadwal khotbah Jumat di beberapa tempat. Kemudian juga sering isi kajian di beberapa tempat. Nah ini di Malang. Kemudian suatu hari bapak ini meninggal dunia, wafat. Akan tetapi aneh, ketika bapak ini wafat, itu keluarganya itu antara seakan-akan tidak ingin tetangga-tetangga itu datang. Kalau kita ada orang meninggal, tetangga langsung datang mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita yang seperti itu, umat Islam. Nah ini aneh, kok diam-diam.
Seakan-akan nggak boleh ada tetangga yang datang. Yang namanya tetangga kan suka kepo gitu ya. Akhirnya ada yang berani interogasi. Bagaimana caranya berani interogasi. Akhirnya istrinya mengaku, ngapunten, bapak ini sudah bukan Islam. Bapak ini sudah masuk Hindu sejak sekian, saya lupa sekian berapa lama, saya lupa gitu. Sejak sekian bulan atau berapa, saya lupa. Kaget masyarakat, sudah masuk Hindu tapi tidak mengumumkan diri kalau dia sudah Hindu, masih ngimami sholat, masih jadi khotib Jumat dan sebagainya, masih berposisi seperti itu. Warga juga sudah masuk Hindu kok nggak mengumumkan diri kalau dia sudah pindah agama. Jawabannya ya nanti kalau mengumumkan diri kehilangan pekerjaan, kerja di KUA dan sebagainya. Maka ya tidak mengaku istilahnya seperti itu. Kemudian masyarakat bingung, ini aku jadi makmumnya udah sekian lama, kira-kira sholatnya sah atau tidak. Ternyata imamnya itu kafir, ternyata imamnya bukan Islam. Secara fikih bermakmum ya, bermakmum kepada orang yang imamnya itu bukan Islam tidak sah. Nah, ini tidak sah kalau bermakmum pada orang yang bukan Islam. Tapi kalau nggak tahu gimana? Kalau tahu saja saja. Tapi kalau nggak tahu bagaimana? Dikira Islam ternyata bukan Islam. Ini ada dua pendapat nih kalau yang nggak tahu. Pendapat pertama tetap tidak sah, jadi harus diulangi. Misalnya setahun makmum ke bapak itu ternyata yang bapak itu sudah bukan Islam, dia harus ulangi. Sholat setahun kali 5 kalau sama terus gitu. Kali 5 berarti ulang terus. Pendapat pertama seperti itu. Pendapat yang kedua itu kalau tidak tahu sudah dianggap sah kalau tidak tahu. Kira-kira kalau jenengan berada di posisi ini pilih pendapat yang mana? Untuk pengalaman sudah yang sah kan? Ini yang dianggap sudah sah. Nah, intinya mengatakan orang ini meskipun ya jadi imam, jadi khotib, tapi ternyata meninggal dalam keadaan pindah agama Hindu. Nah, sebabnya itu apa? Ternyata dulu waktu orang tuanya sakit, bapak ini sudah mengobatinya kemana-mana tapi nggak sembuh. Ke dokter mungkin sudah diruqyah, syaratnya tidak sembuh. Kemudian suatu hari kenal orang Hindu di Bali, berobat ke sana, kemudian ada sekian kali pertemuan, sekian kali pengobatan, akhirnya sembuh. Setelah itu intens ada hubungan dengan orang Hindu, akhirnya masuk agama Hindu. Nah, ini seringkali kita itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal-hal yang seperti ini. Datang ke orang Islam nggak sembuh, begitu berobat ke dukun sembuh. Setelah itu malah juga sholat. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering diuji seperti itu. Maka kita harus meningkatkan keimanan kita supaya kita tidak mendapatkan fitnah ya, yang sedemikian berat, karena ini fitnah akidah yang bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari agama. Jadi orang murtad itu bukan hanya pindah agama saja. Murtad itu nanti ada banyak jenis-jenisnya, tapi tidak kita jelaskan secara detail karena waktunya tidak cukup. Murtad itu ada berbagai macam jenis. Bisa jadi ada orang KTP-nya Islam, kemudian dia disolatkan, dimandikan ya sholatnya seterusnya, dikuburkan secara Islami, tapi ternyata nanti di akhirat dia oleh Allah dianggap tidak Islam. Itu banyak nanti yang seperti itu. KTP-nya saja Islam, tapi ternyata di sisi Allah dia tidak Islam. Karena apa? Ya, bisa jadi menentang Islam, bisa jadi mengolok-olok agama Islam, atau dia secara dia KTP Islam tapi musyrik, masih suka mempersembahkan sesuatu ke Nyi Hidul misalnya, atau mempersembahkan sesuatu ke penunggu pohon ringin atau apa gitu. Itu di sisi Allah nggak Islam, orang lain seperti itu ya. Meskipun KTP-nya Islam, itu nggak bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ini termasuk yang tapi yang masih khilafiyah ya. Orang yang nggak sholat, KTP-nya Islam tapi nggak sholat, itu masih Islam atau tidak? Ini kita harus hati-hati dalam ini. Satu pendapat menyatakan, ini ada Hambali, orang yang nggak sholat
itu kafir meskipun KTP-nya Islam. Apapun alasannya, kalau dia nggak sholat dia kafir, nggak akan masuk surga. Ini madzhab Hambali. Kemudian di madzhab yang lain, misalnya madzhab Syafi'i, diperinci orang yang nggak sholat itu alasannya apa dulu. Kalau alasannya malas, maka dia masih Islam, tapi dosa besar. Dia tahu sholat 5 waktu itu wajib, harus dikerjakan fardu, tapi dia malas. Nggak usah sholat kan malas, tapi kalau dia wajib, ini masih Islam di madzhab Syafi'i, tapi dosa besar. Nah, kedua, orang yang menganggap sholat 5 waktu ini nggak wajib, malah orang wajib masa sholat. Nah, ini sudah kafir. Apa tahu wajib tapi menentang dalam mengopo sholat, mentang ada penentangan, nah, itu juga kafir. Bukan malas tapi menentang. Nah, ini juga kafir. Nah, kira-kira nanti di sisi Allah yang benar, yang mana yang nggak sholat, kafir atau dosa besar, yang malas tadi. Nah, kita nggak tahu nanti yang benar di sisi Allah. Kalau ternyata kafir, ya masalah itu yang nggak sholat itu, dia bukan Islam lagi. Kalau yang benar madzhab Hambali misalnya. Kalau yang benar madzhab Syafi'i juga dosa besar. Dan ini dosa besar ini juga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan remeh-remeh masalah akidah. Karena kaitannya dengan akhir tahun Masehi. Akhir tahun Masehi itu di kita ya, ada yang namanya ibadah agama lain, Kristen, yaitu Natal ya. Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, secara sejarah pun 25 Desember itu ya, di intern Kristen sendiri banyak yang menolak ya, bahwasanya 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus ya, atau Nabi Isa. Itu di intern mereka sendiri juga banyak yang menolak. Nah, secara sejarah memang dulu ya Kristen itu ketika banyak menyebar, kemudian setelah berada di jalur kekuasaan, itu adaptasinya itu dengan kaum pagan ya, yang mereka menyembah berhala, kaum musyrik. Walaupun Kristen ini juga musyrik ya, tapi beda jenis. Nah, untuk merubah budaya pagan itu kan susah. Akhirnya Kristen ini menyesuaikan. Jadi tanggal 25 Desember yang aslinya penyembahan terhadap dewa matahari dilanjutkan, cuma diganti casing ya, casingnya diganti menjadi Natal. Nanti pohon apa namanya, pohon Natal ya, mungkin kalau di ada pohon pinus, semara dan sebagainya, itu di orang pagan itu dulu kan sebagai simbol kesuburan. Nah, orang Kristen diganti casing menjadi simbol yang lain dan seterusnya. Nah, di dalam mereka sendiri pun banyak yang menganggap ini bid'ah. Nah, kita ke umat Islam malah ikut-ikutan. Namun lebih baik kita umat Islam malah ikut merayakan itu namun ikut-ikutan. Dan kalau ikut merayakan Natal, kemudian ikut Natalan di gereja, ridho terhadap agama mereka, sukarela melakukan ritual Natal, itu sudah murtad ya. Kalau itu sudah terjadi, maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Ini di Indonesia pernah ya, tahun 1968 ini apa namanya, kebetulan Idul Fitri sama Natal itu berdekatan, selisih berapa hari. Kemudian oleh pemerintah ya, 68 itu sudah diperbarui, sudah diperbarui. Kemudian oleh pemerintah itu diperintahkan untuk apa namanya, perayaan itu secara bersama-sama. Karena waktu itu pemerintah sedang mengadakan semacam moderasi agama, tafsir tunggal terhadap Pancasila ya, semacam seperti itu. Maka perayaan Natal dan Idul Fitri yang berdekatan itu akhirnya dijadikan satu. Dalam salah satu acaranya itu dibacakan Al-Quran. Setelah Al-Quran dibacakan ada tausiah dari Ustaz. Nah, setelah itu dibacakan Bible, ada tausiah dari pendeta. Semuanya campur aduk itu. Jadi umat Islam yang ada ikut melakukan apa namanya, peringatan Natal. Dan ini terus berjalan tahun-tahun selanjutnya. Sampai tahun 1980 para ulama ini akhirnya musyawarah. Kemudian MUI memfatwakan tahun 81 bahwasanya merayakan hari Natal itu hukumnya haram bagi umat Islam. Ini tapi ini tentang Menteri Agama fatwa ini.
ditentang oleh agama saat itu. Ratu perwira negara itu ditentang. Bahwasanya fatwa ini harus dicabut, nggak boleh. Tapi ini fatwanya masih internal, masih bermanfaat ke masyarakat. Harus dicabut. Ini bertentangan dengan kebijakan negara. Dan MUI dalam membuat fatwa ini tidak konsultasi dulu kepada negara, agama. Maka harus dicabut. Tapi Buya Hamka selaku ketua MUI waktu itu bersikeras tidak mau mencabut fatwa. Ini jelas haram, tidak boleh. Maka tidak ada keinginan untuk menyebut fatwa karena ini demi keselamatan akibat umat. Tapi akhirnya terpaksa dicabut juga, maksudnya dicabut dari peredaran, jadi nggak jadi beredar ke masyarakat. Sudah sempat bocor ke masyarakat, ya. Maka sehari setelah bocor fatwa tersebut dicabut paksa. Kemudian Buya Hamka menyatakan meskipun dicabut peredarannya, beliau mengatakan secara substansi itu masih berlaku bagi umat Islam. Jadi memang dicabut, ya, dicabut paksa, akan tetapi isi dari fatwa itu masih berlaku bagi umat Islam Indonesia dan tentu umat Islam Indonesia. Bahwasanya merayakan hari raya agama lain itu haram, bahkan termasuk kekufuran. Kalau ridho kemudian melakukan hal tersebut, maka itu sudah merupakan pelaku. Nah, ini beliau kemudian mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI setelah kejadian tersebut yang selang 1 bulan ini. Kemudian beliau mundur. Nah, intinya ini kejadian seperti ini pernah terjadi di Indonesia di tahun-tahun tersebut, ya, dari 68 sampai 81. Kemudian setelah itu pemerintah akan melunak. Tapi sekarang sudah di pemahaman pluralisme agama itu banyak muncul, ya, yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama, ya. Semua agama itu menuju satu Tuhan, cuman caranya berbeda. Ini pemahaman pluralisme agama seperti itu. Jadi mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, semuanya benar menurut pemahaman ini. Nah, ini sesat, ya. Kita itu, ya, kalau sudah mengatakan Kristen itu benar, Hindu itu benar, itu sudah murtad. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang benar adalah hanya Islam. Agama kita itu hanya Islam. Tidak boleh meyakini semua agama itu benar. Terkadang mereka pakai dalil dari Quran. Dalilnya itu misalnya di surat Al-Baqarah 62 yang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwasanya orang-orang yang beriman, yaitu kita yang orang-orang Islam ini, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiun yang beriman pada Allah dan hari akhir kemudian beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala dan mereka tidak merasakan takut dan kecemasan, kesedihan. Artinya mereka akan masuk surga. Nah, secara terjemahan benar, ya, secara terjemahan benar orang beriman Yahudi Nasrani akan masuk surga asal beriman dan beramal soleh. Terjemahannya benar. Nah, tetapi kalau hanya modal terjemah saja kemudian tidak dijelaskan, maka itu bisa menyesatkan. Maka konteks ayat tersebut adalah maksudnya itu orang Yahudi yang mengimani Taurat kemudian menjalankan Taurat dengan benar. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, itu harus ditinggalkan dan kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu mengimani Al-Quran. Jadi Taurat sudah tidak berlaku lagi, karena Nabi Muhammad sudah diutus. Demikian pula orang Nasrani, orang Kristen. Begitu Nabi Muhammad SAW diutus, maka Injil langsung tidak berlaku lagi bagi mereka. Mereka harus mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Dan penjelasan seperti ini dari mana? Dari Nabi sendiri, dari hadis Nabi. Penjelasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak mengikuti beliau, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi intinya orang Yahudi sekarang, orang Kristen sekarang, Hindu dan
agama-agama yang lain itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan masuk surga karena kekufuran mereka. Nah, ini keyakinan yang harus kita miliki seperti ini. Jangan terpengaruh dengan pemahaman pluralisme agama yang menyamakan semua agama sama. Ini fatal sekali bagi akidah kita. Fatal, karena taruhannya adalah yaitu tadi kita itu Islam atau enggak itu di situ. Nah, termasuk kalau kita itu merayakan itu ridho dan sebagainya itu sudah dosa yang sangat besar sekali. Bahkan mudah-mudahan kalau belum tahu ya jadi tahu, jangan melakukan ya. Kalau misalnya pernah waktu itu nggak tahu ya cuma ikut-ikutan, yang mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat, istighfar, kemudian tidak melakukannya lagi untuk ikut-ikutan merayakan Natalan di gereja. Karena memang ada kan sebagian umat Islam yang ikut apa ceramah ya, ikut ceramah di gereja sambil muji-muji mereka. Itu ada di video, ada ceramah muji-muji mereka. Ada juga yang sholawatan dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan dan itu hukumnya haram. Kalau dilakukan dengan sukarela kemudian mengimani mereka, maka itu sudah keluar dari Islam. Maka hati-hati terkait dengan amal-amal, terutama di bulan Desember ya Bapak Ibu, kita harus menjaga akidah kita. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan jangan memasuki gereja-gereja orang musyrik di hari raya mereka, di peribadatan mereka, karena saat itu murka Allah sedang turun kepada mereka. Murka Allah sedang turun kepada mereka. Maka kalau kita ada di situ ikut kena murka, itu kena murka. Murkanya Allah itu tidak selalu berwujud di mendapat bencana, mendapatkan kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Enggak. Murka Allah yang paling mengerikan itu dicabutnya iman. Kita dimurkai, kemudian iman kita secara pelan-pelan dicabut dan mati dalam keadaan tidak Islam. Itu murka yang paling mengerikan. Murka yang paling mengerikan itu ketika saatnya meninggal, iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, ini yang paling ngeri. Maka kita jaga ya, kita di akhir tahun Masehi dan juga selanjutnya bukan di akhir tahun Masehi selanjutnya. Karena kita itu bukan hanya menjaga dari akal dan sebagainya, tapi juga dari kesyirikan. Itu saja. Kemudian percaya pada kekuatan keris, percaya pada kekuatan goib, jin dan sebagainya, itu kita hindari. Ya sudah jam 9, maka cekap yang ini ya. Tadi kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan 1, 2, atau 3 orang kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bertanya Tat, ini kan terkait sama usaha saya ya Tat. Dan saya itu sering kalau hari raya Natal sering diorder di gereja, itu alangkah baiknya gimana? Itu termasuk ikut merayakan atau enggak gitu loh. Terima kasih Tat. Ordernya berupa masang-masang tenda kursi lah. Ya, jadi dalam Islam itu ada ajaran ya. Wata'awanu beribadah takwa gitu ya, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan gitu. Wala ta'awanu al-ithmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kemudian kesyirikan itu adalah dosa yang paling puncak. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Maka menolong orang untuk melakukan kesyirikan itu enggak boleh. Jadi misalnya sudah jelas saya order ini untuk Natal misalnya, sudah jelas order ini untuk perayaan kesyirikan misalnya, ya mungkin bukan hanya Natal saja tapi kesyirikan yang lain. Maka kalau sudah tahu secara spesifik nanti untuk itu, maka ditolak gitu Pak. Ditolak kalau sudah tahu secara spesifik. Tapi kalau nggak tahu secara spesifik, ya, dan itu juga berlaku untuk dagangan kayak misalnya kue. Kalau pembelinya mengatakan ini kue untuk perayaan Natal nanti di gereja, itu juga nggak boleh. Dan lain sebagainya.
Tapi kalau nggak ngomong itu nggak apa-apa. Kan nggak tahu kalau nggak ngomong. Kalau nggak ngomong mungkin merupakan biasa. Itu satu lagi ya. Oh iya, monggo. Kalau berarti kan termasuk mengucapkan selamat Natal itu juga termasuk ya tadi itu. Mengucapkan, oke. Nah, untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya yang lain, ya, misalnya raya kesirikan yang lain, hukumnya bagaimana? Pertama, kalau kita membuka kitab-kitab atau fatwa-fatwa ulama terdahulu, ya, baik salaf ataupun khalaf, itu bisa dibilang semuanya mengharamkan, karena itu sama saja mendukung kesyirikan tersebut. Nah, kemudian sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, di mana sebagian ulama itu ada yang memperbolehkan, ini ada yang memperbolehkan, tapi ada syaratnya. Biasanya yang sampai kita itu boleh titik, enggak, syaratnya itu enggak itu sampai itu sering seperti itu. Nah, syaratnya itu dalam keadaan apa tidak ridho, gitu ya. Ucapan salam selamat itu dalam kondisi tidak meridhoi perayaan mereka yang terjadi, hati mengingkari, hati mengingkari. Kemudian ucapan tersebut hanya sebatas bahasa lamis, hanya sebatas bahasa basi. Nah, ini syarat, dan itu pun banyak ulama yang membatasi itu pun kalau darurat. Kalau nggak darurat jangan. Artinya kita yang dalam posisi normal tidak ada hajat untuk mengucapkan, maka nggak perlu mengucapkan, nggak perlu nulis status selamat atau nulis apalagi ya pada saudara, teman sekantor dan sebagainya, nggak perlu mengucapkan seperti itu kalau dalam kondisi normal tidak darurat. Kalau tahun baru tak? Nah, tahun baru ini beda pembahasan, tapi intinya terdapat ya. Tahun baru ya, sekarang tahun baru. Kalau kita lihat sejarah tahun baru itu, sebenarnya tahun baru itu juga awal sejarahnya itu juga pemujaan kepada dewa, kan tidak awal sejarahnya. Kemudian peringatan tahun baru yang ada sekarang sudah bukan pemujaan lagi, tapi menjadi tradisi orang kafir, tradisi orang non muslim. Nah, nanti jatuhnya pada tasyabuh, menyerupai orang kafir. Maka ini kaitannya tasyabuh bil kufar, gitu ya. Di dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia seperti itu. Maka memperingati hari raya tahun baru hukumnya bagaimana? Nah, ini ada perbedaan, memang yang kita akui ada perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat pertama haram karena tasyabuh tadi menyerupai orang kafir. Pendapat yang kedua, ada yang memperbolehkan dengan syarat apa yang dilakukan itu tidak melanggar syariat, gitu ya. Misalnya hanya sebatas ngopi atau apa gitu, nggak sampai mabuk, zina dan seterusnya. Ada pendapat yang seperti itu. Akan tetapi kalau mau selamat, ya, kita mengikuti tidak melaksanakan tidak memperingati tahun baru tersebut. Kalau mau lebih aman, ya tidak perlu memperingati. Artinya ya biasa aja gitu, tahun baru biasa aja. Biasanya ngaji, biasanya tidur ya tidur, jam 10 tidur ya tidur, nggak usah nunggu kalau pemahaman seperti itu ya. Dan kita sebisa mungkin ambil jalur aman. Nah, mungkin jawaban saya ini bagi sebagian bapak-bapak ibu kok kayak ekstrim dan sebagainya. Mungkin ada yang batin yang biasanya ada yang batin yang itu. Tapi ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan ini demi keselamatan akidah kita, demi keselamatan akidah kita, agar kita itu memprioritaskan perasaan Allah, tanda kutip, perasaan Allah ya, tanda kutip. Jadi terkadang kita itu menomorduakan Allah dan lebih mengedepankan perasaan manusia. Saya nggak enak ya sama si A, si B kalau tidak mengucapkan selamat Natal. Padahal si A, si B ini belum tentu mengharapkan ucapan dari kita. Saya pernah lihat di Facebook itu ya, ada seseorang ini kira-kira saya lupa pas katanya, pas sudah saya pernah lihat, demi apa gitu ya, demi sahabat-sahabatku yang Kristen, saya rela melakukan dosa besar untuk mengucapkan
selamat Natal dan memperingati Natal. Ini orang Islam yang Kristen. Dijawab oleh Kristen, kami tidak membutuhkan selamat dari kamu. Ini kan sangat menyakitkan itu. Dia sudah mengorbankan akidahnya, malah dijawab oleh Kristen yang kami tidak membutuhkan selamat dari kamu, urus saja kamu sendiri. Itu komenannya seperti itu, saya lihat sendiri itu. Tulisan yang seperti itu dia di Facebook. Istilahnya itu lebih besar, sudah cari muka, nggak dapat, tapi dia sudah murtad. Karena tadi ada rela dosa besar untuk mengucapkan dan merayakan, ada merayakan. Ini itu sudah murtad, karena ada kata rela dosa besar demi itu tadi, demi saya lupa pasnya redaksi paling, tapi kira-kira seperti itu. Nah itu mesakil, sudah bertepuk sebelah tangan dosa besar. Itu naudzubillah kita sampai di sini. Maka ini mengedepankan perasaan Allah, tanda kutip ya perasaannya, karena Allah tidak sama dengan makhluk ya, tidak sama dengan makhluk. Ini artinya mempermudah bahasa saja. Mengedepankan Allah ya, daripada mengedepankan perasaan manusia. Dalam hal ini seperti kata gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz menanyakan terkait tadi yang bahasan tentang mengolok-olok Islam itu bisa sampai menjadi murtad seperti itu. Nah, tolong Ustaz diberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dengan mengolok-olok Islam itu, apakah mengolok-olok syariatnya saja atau ada yang lain, diberikan contoh yang nyata agar mungkin di kita apa yang kita perbuat itu tidak tahu kalau hal itu ternyata mengolok-olok Islam. Nah, seperti itu mohon untuk diberikan contoh-contoh perilaku yang nyata pada kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian untuk yang kedua tentang bagaimana menyeimbangkan antara khauf, rasa takut dengan roja, berpengharapan pada Allah agar sampai pada akhirnya itu kita bisa menjadi husnul khotimah Ustaz. Karena apa? Kadang itu karena kita merasa saking takutnya kita jadi tidak berani berbuat apa-apa, dan bisa juga karena saking besarnya harapan kita itu jadi bisa menyepelekan dosa seperti Ustaz. Jadi mohon bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa menyeimbangkan antara rojak dan khauf untuk mencapai husnul khotimah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, yang pertama terkait salah satu pembatal keislaman ya, atau apa namanya, orang murtad itu salah satunya adalah dia mengolok-olok. Yang diolok-olok ini apa? Itu macam-macam ya. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok nabi-nabi yang lain, mengolok-olok syariat Islam. Nah, itu semuanya termasuk pembatal keislaman. Kemudian orang yang mengolok-olok tadi itu statusnya murtad. Nah, sebagai contoh apa? Itu kalau kita lihat sejarah ya, sebagai contoh ada seseorang itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terdekatnya itu adalah pengecut, kemudian rakus. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian perkataan ini didengar oleh seorang sahabat, kemudian dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil orang yang mengolok tadi. Benar kamu mengatakan seperti itu? Maka orang tadi tidak bisa mengelak, akhirnya menjawab, benar, tapi maaf ya Rasulullah, kami hanya bercanda. Jadi dia cari alasan hanya bercanda. Kemudian Rasulullah mengatakan, kau kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Oleh Rasulullah dikatakan seperti itu, meskipun canda itu tadi. Nah, maka itu mengatakan Nabi pengecut, Nabi rakus, Nabi begini, Nabi tidak adil, kemudian mengejek-ejek Nabi pedofil dan sebagainya, itu kan sering di orang-orang liberal dan sebagainya, orang-orang orientalis dan seterusnya. Itu sudah murtad ya, orang-orang yang mengatakan seperti itu. Itu kan Nabi, nanti belum ke Allah, misalnya mengolok Allah, apalah gitu ya.
kemudian mengolok-olok syariat Islam, menjelek-jelekan atau mengolok-olok dengan bahasa, kadang-kadang pakai bahasa sarkas, ada yang secara terang-terangan mengolok-olok Islam atau mengolok-olok kaum muslimin, tapi sebenarnya tujuannya yang diolok-olok adalah syariat Islam tersebut. Nah, itu juga termasuk pelakunya murtad, ya. Misalnya membuat guyonan-guyonan terkait dengan syariat, misalnya perempuan Islam, perempuan Muslim itu tertindas karena harus memakai jilbab, misalnya gitu ya. Kemudian sambil mengolok-olok ajaran tersebut, maka itu olokan tersebut sudah murtad, pelakunya itu sudah keluar dari agama kalau sampai mengolok-olok seperti itu. Kemudian kalau tidak tahu bagaimana, ya maka kita harus hati-hati, ya, supaya dalam hal agama itu jangan dijadikan bahan guyon, ya, jangan dijadikan bahan guyon, candaan. Misal ini yang berbahaya itu misalnya malam Jumat sunnah Rasul, paham ya Pak? Malam Jumat sunnah Rasul itu apa ada hadis seperti itu? Kan hadis palsu ternyata. Itu hadis palsu. Kemudian seakan-akan itu membuat sunnah Rasul itu hanya begituan saja gitu. Jadi istilahnya menempatkan sunnah Rasul hanya dalam hal yang seperti itu. Itu punya potensi mengolok-olok, ya, tapi kita nggak tahu ya. Itu orang yang mengatakan itu memang mengolok-olok atau guyon atau apa itu, tapi ada potensi gitu. Tapi kita jangan memvonis gitu. Kamu kafir, kamu jangan, nggak seperti itu. Artinya ada potensi untuk jatuh dalam mengolok-olok agama. Maka hal-hal yang seperti ini, guyonan dalam agama, ampun ya, kita jangan boleh guyonan dalam agama, itu berbahaya sekali. Maka kalau di Islam itu agama itu sangat dimuliakan, sangat dihormati. Maka jangan sampai kita membuat guyonan-guyonan terkait dengan agama, terkait Quran, terkait hadis dan lain sebagainya. Ya, mengenai ini terkait dengan mengolok-olok agama itu. Kemudian menyeimbangkan rojak atau harapan dan khauf atau rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana, ya? Ini memang apa ya? Pertama kita itu harus tahu hak Allah dulu. Hak Allah itu adalah dalam hal ini, dalam hal rojak, ya. Dalam hal rojak itu Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, sehingga kita berharap Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Allah bisa menerima amal-amal kita. Kemudian dalam hal khauf, di sisi yang lain Allah itu juga syadidul iqab, memberikan hukuman yang berat. Syadidul, maka kita takut dengan hal yang seperti itu. Nah, maka dengan ini kita tahu hak Allah. Jadi hak Allah itu yaitu dengan tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tahu dulu batasannya apa, yang dilarang dalam Islam apa, yang wajib dalam Islam apa, kita tahu kemudian melaksanakan itu. Yang larang-larang ditinggalkan, yang kewajiban-kewajiban dijalankan. Ini dari sisi ini adalah khauf, takut melanggar. Nah, kalau takut melanggar, nanti takut kena syadidul iqab tadi, takut kena adab yang keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi yang lain kita manusia biasa yang kadang kalah oleh hawa nafsu, gitu. Kadang kalah oleh dosa. Ya. Sebenarnya sudah berniat untuk berdosa, tapi kok dilarang berdosa, ya, kalah kadang oleh hawa nafsu. Nah, itu rasa rojaknya dimunculkan ketika terpleset. Ketika terpleset tadi rasa rojaknya dimunculkan. Jadi, ya Allah, saya tadi telah melakukan dosa, maka rojaknya, harapan Allah mengampuni itu dimunculkan, sehingga terus bertobat, terus istighfar, terus minta ampun dengan keyakinan Allah itu Maha Pengampun. Maka setelah dua hal ini dilakukan, insya Allah kita akan imbang, gitu. Jadi ketika tahu hak Allah, itu dari sisi khaufnya, jangan sampai melakukan ini. Kemudian dari sisi rojak mengharapkan, ya kita dalam hal beramal mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan istiqomah dan seterusnya. Jadi itu semuanya dilakukan, insya Allah akan menjadi seimbang, ya. Karena kalau rojak saja itu kita sering meremehkan. Misalnya kadang saya pernah mengalami orang yang seseorang pejabat. Wah, dia itu mengatakan Allah itu Maha tahu.
Maha Pengampun. Aku ini nggak sholat. Konsolannya aja nggak sholat. Itu kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu yang jenengan yang harus tahu sama Allah itu. Tapi ya sudah, saya atas ngomong aja gitu. Dan intinya itu salah ya. Itu rojak saja contohnya menjadi seperti itu. Khauf saja, takut saja juga menjadikan orang itu seakan-akan Allah itu tidak punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi memang harus seimbang itu tadi. Dan insya Allah cara menyeimbangkannya yaitu dengan mengetahui hak Allah dan sifat Allah. Jadi kalau kita tahu itu, kemudian kita bisa mengelola diri ini, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Kalau kita bisa mengelola. Tapi masalahnya itu memang di diri kita kan, hawa nafsu kita, kemudian apa namanya, ketergelinciran kita. Itu masalahnya memang di situ ya. Ya memang harus ada tasqiyatun nafs, kemujahadah di diri kita. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sambil mengamalkan. Saya sendiri juga wallahu a'lam ya, mungkin tidak lebih baik dari panjenengan sedoyo ya, karena memang kita manusia biasa. Jadi ini lebih banyak saya tujukan untuk diri saya pribadi. Nggak ada gitu ya. Jadi terkait rojak dan khauf ini justru untuk diri saya pribadi lebih banyak saya tujukan, karena saya juga sering melakukan kadang kesalahan, kadang apa namanya ada, ya pokoknya ada khilaf lah manusia. Kita semuanya tentu pernah ada khilaf ya. Makanya nih kita belum setelah 10 kalau kalau ada pertanyaan lain nanti bisa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kan, ini terkait soal Natal. Seumpama kita itu dari teman itu dapat bingkisan apa bingkisan kue gitu misalnya, terus itu di pasnya ada tulisan Merry Christmas itu, baiknya bagaimana kan? Bolehkah dimakan? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya halal itu ya, tapi ya bukan babi ya. Makanannya halal ya. Jadi misalnya kita dapat bungkusan bingkisan dari teman yang misalnya kemarin Kristen ya, ada Merry Christmas dari saya di situ, intinya itu makanan di momen Natal ya. Itu bagaimana, boleh dimakan atau tidak gitu ya. Itu kalau dalam hal yang seperti itu masih diperbolehkan untuk dimakan, tapi kita mengelola hati juga ya. Mengelola hati yang pertama bukan kemudian menjadi ridho dengan perayaan tersebut. Oke, ini saya diberi makanan, oke saya makan, tapi hati saya tetap tidak ridho dengan kekufuran teman tersebut ya. Hati tetap tidak ridho. Tetapi secara hukum fikihnya itu masih boleh dimakan ya. Asal tidak itu terlibat di pelayanannya ya, istilahnya cuma dikasih saja gitu ya. Dikasih saja itu masih boleh dimakan selama itu halal, barang yang halal. Tapi kalau sudah barang yang haram, firman keras itu tetap enggak boleh. Ya berkata gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sigit Setiawan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan tahu atau menjadikan kita sadar atau menjadikan cambuk untuk kita mengetahui batas-batas akidah ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin mau bertanya, mau menulis atau mau dengan WA nanti bisa disampaikan ke saya, insya Allah saya sampaikan ke Ustaz Wahid. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah pengajian ini insya Allah saya tanyakan kepada Ustaz Wahid karena waktunya juga terbatas. Kemudian di akhir dari acara pengajian ini adalah kita ada makanan ya, dari ibu-ibu, semoga ini ada manfaatnya dan ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan membuka hati
hati para donatur sehingga masjid ini dari awal sampai sekarang bisa berjalan dengan baik dan pembangunannya insya Allah sudah hampir selesai, masih kurang ini sana. Demikian Bapak Ibu, sampai kita untuk disiapkan. Silakan kalau mau ada yang lewat WA nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.